Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Salli ala sayyidina Muhammadin al-hadil bashir. Salatan taftahu lana abwaba taysir wa tughliqu anna abwaba ta'sir. Wa takunu lana waliyan wa nasira wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma antal mahmud fi kulli fi'alik wa antar rahmanu li kulli syai' warhamhu. Salli ala sayyidina Muhammadin al-ghail innama ana rahmatun muhda wa la nabiyya ba'dah. Salatan tablughu bihal musalli qasdah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihudah wa sallim tasliman bi'adadin la tuhsa haddah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ma'asyiral hadirin wa kafatil habaib wal asatidah, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga di malam hari yang penuh dengan keberkahan, di malam hari yang penuh dengan kebaikan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama, berzikir bersama, beristighfar bersama, bersalawat, memuji, mengagungkan, membesarkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di ini tempat, di ini majlis, dinilai ibadah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majlis merupakan penghapusan akan dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh dan salihah. Wabil khusus kita doakan daripada sahibul haul Habib Abu Bakar bin Syahab dan lain sebagainya yang diperingati haulnya, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara kita berbakti dengan orang tua kita manakala orang tua kita telah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah daripada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal bagiyah alayya min birri abawayya ba'da wafatihima?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahku telah meninggal, ibuku telah meninggal, apakah aku masih bisa berbakti terhadap kedua orang tuaku? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-salatu alaihimah. Kita senantiasa mendoakan daripada orang tua kita. Dengan setiap hari kita membacakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini cara kita berbakti kepada orang tua kita, selalu ingat dan mendoakan daripada kedua orang tua kita.
wal istighfar lahuma, manakala kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya istighfar terhadap diri kita sendiri, juga kita beristighfar untuk kedua orang tua kita. Wassadaqatu alaihima, manakala kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan harta kita niatkan sedekahnya tersebut untuk kedua orang tua kita. Wa infadu ahdihima, kemudian jalankan janji-janji daripada kedua orang tua kita. Manakala orang tua kita di masa hidupnya seringkali berwasiat, seringkali berpesan-pesan kepada anaknya, maka ingatkan pesan-pesan orang tua kita sebelum meninggal. Ingatkan wasiat-wasiat orang tua kita sebelum meninggal. Jalankan janji-janji mereka tersebut. Wasilaturrahim allati lam tusal illa bihima, kemudian kita menyambungkan daripada tali silaturahmi. Ini cara kita berbakti ketika orang tua kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita masih mempunyai orang tua, baik itu seorang ayah atau seorang ibu, itu adalah nikmat yang paling mahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ketika kita hidup, di samping kita masih ada seorang ayah, di samping kita masih ada seorang ibu, jangan sia-siakan daripada keberadaan kedua orang tua kita. Manakala kita memandang orang tua kita saja dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadara rahma illa kataballahu biha hajjatan mabruratan maqbulah." Tidaklah seorang pemuda dia memandang muka orang tuanya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, illa kataballah, kecuali telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sama seperti orang-orang yang pergi haji. Bahkan hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pahala yang Allah berikan kepada anak-anak yang berbakti dengan orang tuanya. Bahkan di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, birrul walidain afdalu minas shalah wa afdalu minas shaum wa afdalu minaz zakah wa afdalu minal hajj wa afdalu minal jihad fi sabilillah. Berbakti dengan orang tua lebih baik daripada salat sunnah yang kau lakukan, lebih baik daripada puasa yang kau lakukan, lebih baik daripada zakat yang kau keluarkan, lebih baik daripada haji dan umrah yang kau laksanakan, bahkan lebih besar pahalanya dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin ikut hijrah dengan Rasulullah, ingin ikut berperang dengan Rasulullah, seraya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku berperang mengikutimu wahai Rasulullah. Ma ji'tuka illa abkaitu walidayya, wahai Rasulullah, aku tidak datang menemuimu ini wahai Rasulullah sampai aku menyebabkan ayahku menangis, sampai aku menyebabkan ibuku menangis." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Irji ilaihima, pulang lagi engkau temui ayahmu, pulang lagi engkau temui ibumu, adhikhuma kama abkaitahuma." Buat orang tuamu tersenyum, buat kedua orang tuamu tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat orang tuamu menangis. Jihad yang pahalanya begitu besar, jihad yang ganjarannya surga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala tidak mendapatkan izin dan ridha daripada kedua orang tua. Makanya ridha orang tua adalah puncak daripada setiap kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali dari mereka para aulia Allah, orang-orang yang saleh, diangkat oleh Allah derajatnya karena birrul walidain. Lihat bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin, salah satu keturunan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Zainal Abidin enggak pernah makan bareng dengan ibunya. Ketika ditanya, "Wahai Imam, kami tahu engkau adalah orang yang paling berbakti dengan ibumu. Akan tetapi kenapa engkau tidak pernah makan bareng dengan ibumu?" Maka apa yang dijawab oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin? "Aku takut ketika
ketika dihidangkan bermacam-macam lauk pauk tersebut telah dilihat oleh ibuku. Beliau punya azam ingin mengambilnya dan aku melihatnya, kemudian aku mengambilnya terlebih dahulu. Wa anna akum li ummi, aku sudah termasuk durhaka terhadap ibu. Ini perhatiannya luar biasa. Dalam bab makan diperhatikan. Sekarang seorang anak kadang-kadang nggak perhatian bagaimana tata cara duduknya di hadapan orang tuanya, bagaimana tata cara makan di hadapan orang tuanya. Tidak diperhatikan daripada adab dan akhlak yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak lagi ulama-ulama yang Allah angkat derajatnya karena birrul walidain. Lihat bagaimana Haywa ibnu Syuraij, seorang ulama besar, seorang kiai besar, punya pondok pesantren, sedang asyik mengajar di hadapan jamaahnya ribuan orang. Ketika itu sedang asyik mengajar, ibunya datang dari samping memerintahkan kepada Haywa ibnu Syuraij, ya Haywa, gum a'ti akli lidajaja. Wahai Haywa, berdiri engkau, berikan makanan terhadap ternakan ayam. Lagi asyik mengajar, ditinggalkan mengajar demi mematuhi perintah seorang ibu, makanya derajatnya semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita yang pengen diangkat oleh Allah derajat kita, perhatikan daripada orang tua kita. Manakala kita telah bisa mendapatkan keridhaan orang tua kita, pasti kita akan bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan harap kita bisa mendapatkan keridhaan Allah sebelum kita mendapatkan daripada ridha daripada orang tua kita. Doa mereka mustajab. Maka sering-sering ketika kita punya hajat, punya keinginan, mintalah terlebih dahulu doa dari orang tua kita. Kenapa? Karena doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau menyatakan ada 3 doa yang tidak